I love the company ngerti gak sih? Gue tuh seneng, maksudnya pertemanan itu seneng. Bukan company yang sebelumnya anjing. Gak usah ngomong. Friendzone tuh kan setahu gue yang kayak lo jadi temenan. Friendzone tuh tempat main game kan. Friendzone anjir. Terus gue tahu, maksudnya kita berdua itu adalah tipikal orang yang punya a lot of boxes di hidup masing-masing. Jadi kayak misalkan kayak box temen, Kardus Diam. box keluarga ya kan. Terus kayak box maybe orang yang lebih dekat kayak sahabat dan segala macam kan. Sebenarnya apa sih yang mendivine? Kenapa ya? Disuruh diem. Bentar. Kenapa gue ngomong tadi? Karena mau bercanda. Karena mau bercanda nanti gue lupa. Gue Oh, iya. Friends tuh, ya mungkin kalau friends itu lebih ke arah ya kita bisa kecap, bisa ngobrol dan segala macam. Mungkin satu lagi ada yang Sambel nggak? Kan kecap. Best friend gue tuh malah dia beda-beda. Misalnya ada teman kuliah, ada yang gue kenal dari teman kerja dan jadi best friend gue, ada teman SMA maybe gitu kan jadi best friend gue. Nah tapi dikit kayak gitu, dikit. Dan itu gue keep sebagai keluarga lah udah kayak gitu. Nah tapi itu masuk ke akte juga. Masuk gue keluar. Kita kan kenal udah lumayan lama kan. Dan maksudnya ya lumayan deket juga lah. Terus kayak dari semua obrolan kita tuh quite similar, lumayan mirip dari cara kita treat temen, pekerjaan, keluarga. Itu tuh kayak lebih ke arah kalau misalkan gue ada masalah di rumah, itu gue nggak mungkin bawa ke kantor. Nah kayak misalkan gue ada masalah sama lu, meskipun at that time lu adalah manajer gue nggak mungkin put masalah itu tuh di kantor gitu loh. Nah sebenarnya lu tuh maksudnya rank pertemanan atau kayak box circle di hidup lu tuh kayak gimana sih? kalau tentang pertemanan ya, sebenarnya kalau gue sih temen gue tuh banyak sih kayak gitu. Cuman kalau misalnya yang gue consider sebagai temen tuh gue biasanya yang pertama yang prio banget lah. Itu tuh udah gue anggap sebagai keluarga gue kayak gitu. Jadi keluarga dan someone atau some friends yang benar-benar deket sama gue itu tuh sebenarnya udah gue anggap kayak keluarga lah kayak Ini gitu. bisa disebut kayak sahabat lah ya. Iya sahabat gitu. Nah terus di level yang lebih agak di bawah itu tuh ya gue consider sebagai good friends kayak gitu. Nah terus yang terakhir ya temen biasa aja. Kalau gue sih 3 itu sih. Gitu. Kalau lo gimana? Kalau gue tuh sebenarnya kalau secara energi level, gue tuh jauh, maksudnya energi level kita kan memang lumayan jauh ya. Kalau gue tuh kayak very low energy people sebenarnya. Nah, kalau gue itu membedakannya itu lebih ke arah kayak sahabat sama temen. Jadi kalau lu kan ada temen deket, ada good friend Good kan. friends, Nah, oke. kalau gue tuh lebih ke arah ya if you my best friend, ya gue akan all out sama lu. Jadi nggak ada tuh yang in between. Jadi ketika punya temen ya cuma sebatas teman aja. Karena prosesnya untuk melalui dari temen untuk jadi best friend itu take quite sometimes kalau buat gue. Gitu. Jadi lo cuman punya best friend sama friend, that's it, kayak gitu ya? Ya sama mungkin ya friends tuh, ya mungkin kalau friends itu lebih ke arah ya kita bisa kecap, bisa ngobrol dan segala macam. Mungkin satu lagi ada yang sambel nggak? Kan kecap. Ada satu lagi namanya kenalan ya. Oh iya. Oke. Nah, terus. Gitu. Jadi kalau dari gue gitu sih, kayak kalau dari yang tadi udah kita bahas nih, kan pasti beda dong degree-nya atau priority-nya lah di hidup lu kan. Itu tuh lu tuh akan sejauh apa sih lu go for them? Kayak lu ketika mereka butuh bantuan, lu tuh akan se all out apa gitu? Kalau yang pertama, yang kayak teman-teman deket, yang sahabat gue lah ya, yang udah gue anggap kayak keluarga gitu. Itu tipe yang maksudnya itu kayak. Tapi lu nganggap mereka sahabat, mereka nganggap lu sahabat nggak? Kadang-kadang. Oke. Kadang-kadang. Lanjut. Nah, kalau yang sahabat sama keluarga ini, itu tuh lebih ke arah kayak kalau mereka punya masalah, ya gue tuh bukan cuma ngedengerin doang gitu. Gue tuh susah, maksudnya kalau ngomong tuh gue nggak bisa jadi temen yang bisa menghibur atau menenangkan kayak gitu. Kata-kata gue tuh klasik banget kayak oke sabar ya kayak gitu. Terus kalau teman gue nangis di depan gue, biasanya gue ketawa kayak gitu kan. Nah jadi gue sucks lah kalau di situ. Tapi ya gue sangat mendengarkan dan gue mau gitu loh, maksudnya put efforts gitu apa yang dia butuhkan kayak gitu loh kalau dia lagi ada masalah. Dan even kayak misalnya tiba-tiba out of nowhere tengah malam gue ditelepon kayak gitu, Vi gue butuh bantuan ini,
Ya kalau buat keluarga ataupun sahabat gue, pasti gue langsung nggak jalan sih. Ya, pasti gue pasti gue jalan, maksudnya pasti gue langsung bergegas gitu. Ngapain ya gue di sini? Pasti gue samperin kayak gitu, pasti gue samperin. Nah, kalau yang good friends itu ya sama sih sebenarnya, kayak mereka kalau cerita ke gue kayak gitu, gue akan dengerin, tapi tetap gue prioritasin diri gue dulu. Misalnya contohnya gue tengah malam, gue udah tidur nih kayak gitu, terus tiba-tiba dia nelpon gue kayak gitu kan, dia nangis-nangis atau apa gitu. Ya compare tuh yang pertama tadi, mungkin kalau yang pertama tadi gue langsung samperin ke rumahnya kayak gitu. Tapi kalau Meskipun lu nggak tahu alamatnya di mana. iya, ya pokoknya gue samperin lah gitu. Anjing, lu di mana gitu. Iya. Kan lu bisa nanya sama dia, rumah lu di mana. Oke, bener sih. Nah, terus kalau yang good friends ini, dia gue dengerin aja di telepon misalnya. Terus abis itu ya udah, ntar kapan-kapan gue lihat deh, kalau gue bisa gue samperin lo deh kalau lo butuh kuping kayak gitu. Cuman biasanya nggak kejadian sih. Oke. Nah, terus kalau teman biasa itu, karena itu biasa ya, maksudnya kayak belum deket banget lah, belum considered as good friends gitu. Jadi itu lebih ke kayak lo catch up, lo have fun kayak gitu. Tapi lo have a good memories nih catching up sama ini orang, seru nih orangnya kayak gitu kan. Tapi nggak ada isi semua, misalnya gitu, angin kayak gitu, angin. Nah, lo akan willing untuk catch up lagi karena Ya, seru, karena seru aja, karena seru as a friend. kayak gitu. Ya kalau gue kayak gitu. Tapi ini ya, ngomongin soal lu tuh not good at converting people ya. Lu harus tahu ya, si anjing ini, gue kan kerja bareng sama dia kan, which is di tempat yang sebelumnya kita kerja lumayan lama, 3 tahun bareng kan. Dia manajer gue nih, lu tuh punya banyak minus one atau bawahan lah. Setiap kali minus one-nya dia ada yang punya masalah emosional, pasti kan ceritanya sama dia dong, karena lu kan manajernya kan. Ya. Si anjing ini akan chat gua, ntar tolong bantuin. Oh iya. Misalkan kayak si A nangis-nangis, gua nggak tahu mau ngomong apa. Jadi gua yang harus datang ke orang itu kayak, ya udah lu sabar ya, gimana, apa yang bisa gua bantu. Ya gue juga kalau jadi lu gue merasa itu saksi. Ya oke, lu take your time aja dulu. Karena dia nggak bisa, dia akan lebih fokus kayak, ya kamu kenapa nggak gini aja. Bayangin orang lagi merasa sedih, merasa ada masalah di hidupnya besar banget, dia cuma kayak fokus aja sama solusinya. Kita lihat aja yang bisa kita lakuin, lu kan nggak bisa mengubah keadaan. Kan? Iya Tar. Justru itu, lu bayangin kalau orang curhat ke gua gitu kan, yang temen kita lah, mutual friend kan biasanya, curhat ke gua. Kalau gua nggak minta tolong lu cekin dia, gimana tuh orang kira-kira? Iya bener sih, cuma maksud gua kayak makin demot gak? Budir gak tuh? Bener. Cuma maksudnya at that time tuh kayak gua merasa itu tuh kayak peran, maksudnya ya it's a good thing sih sebenarnya, karena jadi ada yang balancing kan. Cuma kayak menurut gua itu pengalaman tolol aja gitu loh, kayak Coy, lu kan manajernya ya, kenapa lu kayak asking for my help untuk converting people, kayak Tar tolong ini checking si dia gimana? Oke, oke, akan kulakukan. Ya nggak apa-apa, itu kan kita melengkapi. Bener. Komplementari satu sama lain. Kayak bakso, kalau lu makan bakso nggak pakai mangkok, nggak pakai mangkok kan nggak bisa. Bener. Panas dong. Pinter cepet juga. Padahal gue lagi mikir tadi. Iya, panas dong. Nah, oke, gue udah lu. Tadi apa ya? Oh, lu ya maksudnya lu kan cuma punya 2 box nih, teman sahabat sama temen aja kayak gitu kan. Nah, buat dua grup ini tuh seberapa jauh sih lo bakal ada buat mereka kayak gitu? Yang pasti ya kalau keluarga nggak usah dihitung lah ya. Maksudnya kalau kayak best friend. Parah nggak ngitung keluarga? Enggak, kalau keluarga tuh ya all out-nya gue akan jauh lebih besar ya kan. Kalau best friend, gue tuh tipikal orang yang sebenarnya kayak dari hal simple. Kalau misalkan itu orang udah gue consider as a best friend, hal paling simple adalah gue selalu ingat hal-hal kecil yang dia suka dan dia nggak suka.
Kayak misalkan lu nggak suka manis, terus lu kalau makan Indomie direbusnya cuma 30 detik gitu kan. Jadi gue ingat hal-hal yang kayak gitu. Itu tuh kayak maybe the way I show kayak gue tuh care sama mereka. Ketika mereka ada problem, gue pasti akan go all out, kayak apa yang bisa gue bantu pasti gue akan bantu. Dan even kadang gue tuh kalau sama teman-teman gue yang deket sama gue tuh cenderung lebih protektif sama mereka. Kayak misalkan mungkin bagi mereka itu problemnya kecil, tapi misalkan mereka diremehin sama orang, bagi mereka itu problemnya kecil, gue bisa jauh jadi lebih reaktif. Gue yang bisa kayak ya maju lu sini sama gue ribut segala macem. Gue tuh lebih bisa yang kayak gitu. Itu kalau udah best friend ya. Kalau misalkan sama good friend ya sama, lebih kayak ke arah catch up. Tapi gue nih memang suka membantu orang. Maksudnya I find it kayak seneng gitu loh. Gue seneng untuk kayak kalau orang ada masalah ya gue trying untuk mencari solusinya. Tapi ya sama gue bukan yang kayak akan all out terlibat bantuin dari mikirin plan A, plan B dan segala macam, enggak. Cuma lebih ke arah kayak I think lu bisa kayak gini deh atau lu bisa kayak gini. Dan kayak mungkin consistently checking ya mungkin gue akan lakuin itu, tapi enggak yang sampai sedip kayak gimana-gimana. Oh, oke. Lu suka bantu? Iya sih. Oke, tadi kan lo bilang box of friend lo kan cuman temen best friend, terus temen lah kayak gitu kan. Berarti kan lo cuman punya 2 nih kayak gitu. Tapi kan tetap kayak maksudnya lo punya di grup yang pertama best friend lo, nggak semuanya tuh satu circle gitu kan. Pasti lo ada best friend yang dari lo kuliah, dari lo kerja pertama, terus dari mungkin dari dusun lo kayak gitu kan. Dusun, anjing. Ya dari dusun lo kan tinggal di dusun ya sebelumnya kan. Bener, gue tinggal di rusun sih kebetulan, rumah susun. Nah, seberapa gede sih circle lo di grup-grup 2 grup yang berbeda ini gitu? Sebenarnya gue tuh adalah orang yang low maintenance friendship banget. Jadi gue tuh bisa misalkan kayak nggak catch up sama orang itu. Gak usah kenalan juga bisa. Kayak terus lo bisa. Gue bisa kayak kalau sama sahabat-sahabat gue ya, gue bisa kayak nggak catch up sama mereka, literally nggak text, nggak even reply story dan segala macam itu bisa full 1 year misalkan, atau bisa 2 tahun lebih segala macam kita nggak catch up. Tapi by the time gue ketemu mereka, ya gue tuh kayak ya kita catch up kayak biasa lagi, kayak sahabat lagi gimana. Dan itu tuh kayak menurut gue lebih bukan appreciate ya, gue tahu kalau gue butuh apapun or dia butuh apapun dia akan cari gue. Itu tuh lebih ke feeling of kayak secure dan safety gitu loh. Jadi kayak gue tahu even though gue nggak update kehidupan gue setiap hari, ketika gue butuh lu itu dia akan ada buat gue gitu. Nah, lebih ke arah kayak gitu. Nah, sebenarnya boxes life best friend gue itu jauh lebih banyak dibanding friends. Karena I don't try to maintain teman-teman yang cuma sebagai friends doang. Kayak itu literally kayak misalkan di kantor ngobrol sama siapa, itu gue kayak bener-bener ya udah itu teman gue, jadi gue nggak try untuk reach out juga. Karena energi level gue tuh bener-bener rendah banget. Jadi gue kayak kalau misalkan kayak gue mau hangout sama lu nih besok, gue tuh udah akan prepare diri gue untuk ketemu sama lu gitu. Oh, dan gue tuh nggak bisa mixing circle gue. Jadi misalkan kayak teman sahabat gue ketemu sahabat SMA gue ketemuin sama sahabat kuliah dan segala macam. Oh, berarti lu kebalik banget sama gue sih. Ya. Kalau gue malah kayak best friend gue tuh malah dia beda-beda. Maksudnya ada dari teman kuliah, ada yang gue kenal dari teman kerja dan menjadi best friend gue, ada teman SMA maybe gitu kan jadi best friend gue. Nah, tapi dikit kayak gitu, dikit. Dan itu gue keep sebagai keluarga lah, udah kayak gitu. Nah, tapi itu masuk ke akte juga. Masuk gue keluar. Oh iya benar sih. Wajar sih. Ini mereka bareng banyak gue keluar. Nah, terus kalau good friends dan friends, ini tuh gue makin gede nih, makin ke bawah tuh makin gede circle gue kayak gitu. Jadi kayak good friends lebih banyak dari best friend kayak gitu. Gue catch up sama mereka, gue ya ketemu ngobrol kayak gitu kan. Tapi kalau yang friends aja itu lebih banyak lagi kayak gitu. Nah, lu kan
kalau gue lihat-lihat nih lu main agak jauh nih, gitu kan, Dari mana nih? kampung, Bener sih. ya kan? Iya. Berapa kilo tuh? Jauh lah ke Jakarta. Jauh banget sih, Jauh banget jauh kan. banget. Berarti lu udah main tuh masa muda lu tuh jauh gitu kan. Benar. Nah, terus kayaknya tuh sebenarnya ya kalau misalnya ngomongin ke circle tadi itu kan lo yang mengkotakkan, tapi pasti lo kenal sama orang tuh banyak banget lah. Kayak gitu kan, entah dari laki lo, entah dari temen-temen lo, mutual friend yang lain kayak gitu. Pernah nggak sih lo temenan nih satu circle, terus lo mengalami atau menyaksikan kejadian-kejadian yang friendzone? Sering nggak itu happening di circle lo? Kalau gua, ya gue inget-inget dulu ya. Ntar friendzone tuh apa? Lu Zone itu kan zona. Friend itu kan teman. Zona teman kan. jadi artinya apa? Jadinya ya zona pertemanan aja kan. Friendzone tuh kan setahu gue yang kayak lu dari temenan. Friendzone itu tempat main game kan. Friendzone, anjir. Tahu intinya kayak terjebak lu suka atau salah satu dua-duanya sama-sama suka atau salah satunya suka tapi nggak bisa move forward kan. Karena temen. Karena ya it's too hard untuk breaking label sebagai temen. Takutnya kalau yang salah satu, misalkan gue nyatain yang satu nggak suka, jadinya nggak bisa temenan lagi. Terus kayak sedih, gue nggak bisa lihat dia lagi, gue nggak bisa sama-sama dia lagi. Gue baru tahu sih. Maksudnya gue tahu sampai baper doang gitu, tapi nggak tahu sedip ini gitu loh. Ternyata makna dari friendzone itu tuh ada sampai situ gitu loh. Kayak lu nggak berani menyatakan karena lu takut rusak. Iya, maksudnya kalau baper sama-sama baper kan nggak mungkin ada friendzone dong. Iya dong. Iya bener juga lu ya. Lucunya gimana sih? Iya. Oke. Dia pernah nggak lu? Kalau menyaksikan gue lupa ya, tapi kalau mengalami, jadi gue tuh tipikal orang yang Ya. kalau misalkan Ya. ada orang nih, Wah belum tahu nih gue cerita yang gini nih. Gimana? misalkan ada orang nih, gue tahu sebenarnya dia suka sama gue, tapi gue menganggap dia temen. Oke. Itu kan dari sisi gue menjadikan itu sebagai friendzone kan. Sebenarnya gue nggak tahu apakah itu jahat atau gimana. Cuma I love the company, ngerti gak sih? Gue tuh seneng, maksudnya pertemanan itu seneng. Bukan company yang sebelumnya, anjing. Gue suka ngomong. Nah, gue suka dia tuh sebagai teman gue. Jadi gue tuh lebih ke arah kayak ya it's okay, lu mau suka sama gue, cuma gue nggak bisa bales perasaan lu. Tapi lu sampein clearly atau lu nggak nyampein until dia sampai dia menyatakan. Karena gue nggak mau juga kayak meskipun lu tahu nih ini orang suka nih. Gue tahu maksudnya gue ya effortnya beda kan, effort temen sama effort yang kayak bener-bener ngedeketin segala macam. Cuma gue tuh nggak punya apa ya, gue nggak punya keberanian untuk kayak langsung nolak orang yang dia belum clearly bilang misalkan kayak ya gue suka sama lu. Kecuali beda halnya kalau misalkan kayak gue mau deketin lu ya, itu kan clear dari awal kan. Nah, kalau ini tuh misalkan temen gue kenalan nih sama si ini, terus kayak dianya ngedeketin gue intens banget, yang chat apa segala macem, gue pasti kan cewek pasti ada feelings lah, maksudnya kayaknya nih orang baper nih sama gue segala macem gitu kan. Nah kalau gue tuh nggak bisa sampai dia clear menyatakan kayak gue tuh suka sama lu nih. Nah baru di situ gue akan bilang kayak gue tuh akan melihat dulu orang ini tuh effortnya kayak gimana, karena mungkin bisa jadi gue nggak suka sama dia ketika di awal dia deketin gue, tapi nanti next time-nya mungkin setelah go out beberapa kali ternyata gue nyaman nih, gue mau explore lebih. Nah gue tuh nggak bisa yang kayak dari awal ngomong gitu. Tapi kan berarti kalau misalnya dia suka sama lu tidak, maksudnya sampai dia ngomong gue suka nih sama lo, lu kan ya lu menanggapin sebagai teman, which is kayak dia chat ya lu pas sempat balas lu balas kayak gitu kan. Tapi kayak kalau misalnya dia juga gak berani-berani nyatain dan ternyata dia dibales aja. Kadang kan orang kan kalau misalnya dibales aja dia menganggapnya udah ada iya. At least it's a safe bet lah, good side gitu. Tapi kalau at the end ternyata itu tuh journey to nowhere kayak gitu, berarti lu mainin perasaan orang dong? Ya mungkin bisa dianggap kayak gitu. Berarti lu sering mainin perasaan orang gitu? Ya, maksudnya gini. Kalau gue tuh mikirnya gini loh, kalau lu memang suka sama orang, lu tuh harus punya courage untuk bisa nyatain perasaan lu.
Maksudnya gue nggak bisa baca pikiran lu. Gue mungkin bisa menangkap sinyal kayak, kayaknya ini orang suka sama gue. Tapi gimana kalau gue tiba-tiba randomly bilang, sorry kayaknya gue nggak suka deh sama lu. Terus misalkan ternyata Anjing, gue juga gak suka sama lu. muka gue mau ditaruh di mana, coy? Ya Oh, kan? iya, That's why paham. gue kayak, gue mau dia sure juga dulu sama perasaan dia. Karena gue tuh bukan tipikal orang yang Tapi kalau gue biasanya nanya sih, kayak, lu kenapa sih kayak intens banget gitu? Maksudnya komunikasi sama gue gitu, lu suka ya sama gue? Biasanya gue tanya gitu sih. Jadi, tapi kebanyakan jawabnya enggak. Nah, ya berarti kalau gitu kan clear dong sebagai teman kan. Karena Ya menurut gue clear. Menurut nah, gue tapi clear. kan sebenarnya lu nggak tahu kan. Maksudnya apakah dia sebenarnya clear bener-bener cuma deket as a friend atau dia cuma belum punya keberanian aja untuk ngomong atau nyatain itu. Atau yang tadi itu dia takut kalau misalkan lu nggak bisa balas perasaan dia dan jadi awkward gitu loh. Iya, makanya biasanya gue kayak gitu. Kalau gue kayak, lu suka ya sama gue? Dia kan, maksudnya kalau cowok kan gengsi ya, kayak, Iya. enggak lah, gue gak suka sama lo, kayak gitu kan. Nah, kalau misalnya gue ngelihat, oke, ini orang, gue gak bisa ngelihat gue tuh sama dia, kayak gitu. Gue bakal bilang kayak, ya, kalau misalnya iya pun, mendingan jangan, gitu. Mendingan jangan, soalnya, kayaknya sulit deh, gitu. Oh, karena lu Gitu. benar-benar very very straightforward kan. Mm-mm. Kalau gue sih kalau gue nggak kayak gitu ya, karena maksudnya lingkup pertemanan gue tuh untuk yang temen ya, itu tuh banyak banget sama cowok-cowok. Dan maksudnya gue juga termasuk tomboy kan, karena koko gue 3 cowok semua. Jadi ya gue memang merasa Terakhir lu operasi di Thailand. dari umur berapa tuh? Wah itu Laki lu tahu nggak sih sekarang sebenarnya lu pernah operasi? Sebenarnya gue udah pernah Kayaknya bilang. laki lu nggak tahu deh. Sebenarnya gue udah pernah bilang, tapi dia kayak masa sih? Gitu. Apa dia laki lu operasi juga? Laki gue, Jadi kalian yang tukeran. punya gue tempel ke dia. Goblok. Jadi kalau kayak gue tuh ya tadi lebih ke arah kalau misalkan kayak lu ngomong sama gue, maksudnya lu memastikan ke gue, lu punya perasaan sama gue akan bisa making sure itu juga bahwa ya sorry coy gue nggak bisa nih. Tapi gue nggak ngerti kenapa setiap kalau lu misalkan lu ngomong nih ke temen lu kayak gitu kan, lu suka sama gue, terus setelahnya nggak awkward kan? Enggak. Temen lu nggak ngejauh dan segala macam. Cowok-cowok yang mendekati gue atau misalkan kayak jadi friendzone dan segala macam, termasuk mantan-mantan gue, itu nggak ada yang bisa temenan sama gue. Padahal guanya biasa aja. Oh, oke. Jadi makanya yang kayak langsung menarik diri dan itu yang bikin gue kayak feeling sometimes kayak gue feeling kehilangan juga karena gue suka lu sebagai temen gue gitu loh, gue suka punya lu ada di hidup gue sebenarnya gitu loh, lu menarik, lu bisa gue bisa discuss sama lu dan segala macam. Oke. Sabar ya teman-teman yang pernah patah hati karena Tari. I'm sorry. Oke, jadi kan tadi kita bahas friendship tuh, friendzone kan. Friendzone. Nah itu kan di sisi kalau ada orang yang deketin. Tapi lu pernah nggak mengalami lu yang suka sama orang tapi orang ini tuh adalah temen lu dan lu kayak nggak punya keberanian untuk kayak ngomong sama orang ini?